menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Perkenalkan, nama Ibu Desiana Putri, Ibu dari SMP Mahabodi. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang aplikasi fungsi kuadrat. Sebagaimana yang kalian ketahui, bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, sebelum mempelajari tentang aplikasi fungsi kuadrat, Anda semua harus mengetahui unsur-unsur fungsi kuadrat yang telah dipelajari pada materi sebelumnya. Adapun unsur-unsur fungsi kuadrat, yang pertama adalah menentukan titik potong terhadap sumbu x, maka y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu y, maka x sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri, di mana rumus sumbu simetri adalah x sama dengan negatif b per 2a. Setelah itu, menentukan nilai ekstrim atau maksimum atau minimum dengan rumus y sama dengan f min b per 2a. Atau mau langsung pakai menggunakan diskriminan y sama dengan min d per 4a. Terakhir, menentukan titik balik optimum dengan koordinatnya min b per 2a dengan f min b per 2a, atau nilai sumbu simetri dengan nilai ekstrim. Hai semua, kali ini kita akan membahas materi tentang aplikasi fungsi kuadrat. Nah, sebelum mempelajari aplikasi fungsi kuadrat, kita harus mengetahui untuk apa sih kita mempelajarinya. Tujuan kita mempelajari aplikasi fungsi kuadrat adalah agar peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat dengan rasa ingin tahu, pantang menyerah, bekerja sama, dan dapat bertanggung jawab selama proses pembelajaran berlangsung serta memiliki sikap kritis, kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Penerapan fungsi kuadrat dapat kita temui dalam kehidupan nyata sehari-hari. Misalnya, dalam matematika berkaitan dengan luas dan volume maksimum. Dalam fisika berkaitan dengan gerak berubah beraturan. Dalam olahraga berkaitan dengan lintasan bola pada sepak bola, bola voli, maupun tenis lapangan. Dan dalam teknik sipil berkaitan dengan konstruksi jembatan gantung. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah peluru ditembakkan ke atas. Tinggi H meter, peluru setelah bergerak selama T detik dinyatakan dengan HT sama dengan 30T kurang 5T kuadrat. Buatlah sketsa grafik fungsi. Yang B, tentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru. Yang C, tentukan selang waktu ketika tinggi peluru lebih dari 25 meter. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan fungsi kuadrat. Pertama, kita harus mengetahui dan membuat model matematikanya. Model matematika pada soal tersebut adalah HT sama dengan 30T kurang 5T kuadrat. Hal pertama yang kita lakukan adalah mencari titik fotografik dengan sumbu T, maka HT harus 0. 30T kurang 5T kuadrat sama dengan 0. Maka kita faktorkan menjadi 5T kali 6 kurang T sama dengan 0. 5T sama dengan 0, maka T1 sama dengan 0. 6 kurang T sama dengan 0, maka T2 sama dengan 6. Jadi, titik fotografik dengan sumbu T adalah 0,0 dan 6,0. Setelah itu, kita mencari persamaan sumbu simetri grafik, di mana rumus persamaan sumbu simetri adalah T sama dengan negatif B per 2A. T sama dengan negatif 30 per 2 kali negatif 5. T sama dengan negatif 30 per negatif 10, maka T sama dengan 3. Maka sumbu simetri grafik adalah 3. Setelah itu, kita mencari nilai maksimum fungsi menggunakan T sama dengan 3 tadi. Maka substitusikan 3 ke persamaan
30T kurang 50T kuadrat. H3 sama dengan 30 kali 3 kurang 5 kali 3 kuadrat. H3 sama dengan 90 kurang 5 kali 9. H3 sama dengan 90 kurang 45, maka H3 sama dengan 45. Nah, dari unsur-unsur tadi dapat kita bentuk sebuah grafik fungsi kuadrat. Di mana nilai maksimumnya adalah 45 dengan sumbu simetri 3 dan di antara detik 0 sampai 6. Nah, pertanyaan kedua, tinggi maksimum yang dicapai peluru. Dari grafik dapat kita lihat bahwa tinggi maksimumnya adalah 45 meter. Tinggi maksimum dapat dilihat dari nilai optimum pada grafik kuadrat. Yang ketiga, tentukan selang waktu ketika tinggi peluru lebih dari 25 meter. Tinggi peluru lebih dari 25 meter dapat kita lihat pada detik antara detik 1 hingga detik ke-5. Nah, mudah bukan? Banyak sekali contoh penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harap video ini membantu Ananda semua dalam menyelesaikan masalah kontekstual tentang aplikasi fungsi kuadrat. Sampai di sini dulu video Ibu dan sampai ketemu di video berikutnya.